Kali ini ada dalam sebuah film action lagi yang masih jadi terusan dari rekomendasi film action di akhir tahun 2021 ini, yang juga punya segudang action yang memacu adrenalin para penontonnya, apalagi dengan cerita yang juga seru. Welcome back to the Next Cinema Channel, masih dengan gua Ri yang bakal memberikan sebuah rekomendasi film action terbaru di akhir tahun 2021 ini, dan tentu aja filmnya bakal lebih seru dari sebelumnya. So, buat kalian yang terkhusus buat para pecinta film yang bingung mau nonton apa, bisa kunjungi aja channel ini dan subscribe biar nggak ketinggalan updatean rekomendasi film terbaru dan juga terbaik. Gak usah basa-basi lagi, yuk kita mulai list filmnya. Oke, list rekomendasi film di pembukaan kali ini bakal ada yang sedikit keras ya, karena film ini sendiri bakal menggunakan genre action dan thriller yang juga selalu bisa bikin kalian tegang dibuatnya. Dangerous menceritakan tentang seorang sosiopat yang ingin memperbaiki dirinya dengan melakukan perjalanan ke pulau terpencil serta dengan tujuan yang lain, yakni menyelidiki sebuah misteri di balik kematian aneh dari saudaranya. Tetapi setibanya di pulau terpencil itu, kejanggalan mulai terlihat dan penuh dengan pertanyaan yang harus ia jawab. Ini mungkin bakal menjadi sebuah film survival action thriller yang juga cukup seru di akhir tahun 2021 ini ya. Bukan cuma tembak-tembakannya aja yang bakal terhadirkan di dalam filmnya, tapi juga bakal ada sebuah cerita menarik yang harus si protagonis ini pecahkan. Skenarionya sendiri bakal jadi lebih keras daripada yang mungkin kalian pikirkan, karena juga ini adalah rancangan familiar dari David Heikel yang memang terkenal dengan film sadis seperti karyanya di film Saw. Dan sekaligus juga bakal lebih intens lagi karena menggait salah satu aktor kawakan seperti Scott Eastwood yang bakal berperan maksimal di film ini. Buat kalian yang suka film dengan gaya action yang keras, kalian bisa coba tonton film ini. Dangerous sendiri telah tayang pada 5 November tahun 2021 dengan sebuah rating standar yang diberikan di IMDb sebesar 5,0 dan telah di-vote lebih dari 2.500 pengguna akun dan juga tentu aja bakal di label R. Gak lengkap kalau nggak ada film-film dari Netflix ya, dan kali ini bakal ada dalam sebuah film action yang tentu aja bakal punya cerita seru dengan gaya action yang sangat memukau dari main lead-nya. Red Notice menceritakan tentang seorang proviliar dari FBI bernama John Hartley yang telah merekrut seorang penipu ulung bernama Nolan Booth dengan tujuan untuk bisa menangkap seorang buronan kelas kakap yang ingin mencuri telur Cleopatra bernama The Bishop. Gimana jadinya kalau para aktor dan aktris superhero dari Black Adam, Wonder Woman, dan Deadpool main di satu film yang bakal juga punya genre action yang memukau? Pasti seru banget ya. Nah, di sini bakal ada ketiga nama itu dan dengan membintangi peranannya masing-masing. Ada Donnie Johnson sebagai John Hartley, Gal Gadot sebagai The Bishop, dan Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth. Mereka bertiga akan adu akting satu sama lain di film ini. Selain itu, bukan hanya ada aktor dan aktris famous saja yang akan memeriahkan film ini, tapi juga punya cerita seru dari arahan Rawson Marshall Trober yang penuh dengan skenario menarik dan juga sangat seru untuk ditonton. Pokoknya jangan sampai kalian lewatkan dan cus langsung nonton filmnya di layanan streaming Netflix ya. Red Notice yang seru ini tayang di 12 November tahun 2021 dan juga punya rating lumayan dengan sebesar 6,4 serta bakal di-vote oleh banyak fans lebih dari 189.000 pengguna akun dengan mendapatkan label R. Ini adalah sebuah film yang sangat seru banget buat kalian tonton tentunya, dan mungkin adalah film yang paling seru semenjak gua datang ke bioskop di tahun ini. Well, sayang banget kalau kalian belum nonton film ini. Spider-Man No Way Home menceritakan tentang sebuah rahasia dari identitas Spider-Man yang terungkap dan akhirnya mengarahkan Peter ke Doctor Strange untuk menghapus semua ingatan dirinya adalah Spider-Man. Namun di tengah proses penghapusan itu terjadi sebuah masalah dan justru malah mengundang seluruh musuh berbahaya dari semua dunia Spider-Man. Gak ada yang perlu direview lebih lanjut lagi sih untuk film ini ya. Sebelumnya juga gue udah bikin 2 video khusus tentang film Spider-Man ini di Cineviu, dan mungkin kalian bisa tonton reviewan gue soal film ini di sana ya. Intinya sih Jon Watts back to back membuat filmnya sangat keren, serta juga gue salut buat Marvel dan Sony yang bisa membuat film ini sangat keren dan rekomen untuk ditonton. Spider-Man No Way Home tayang perdana pada 17 Desember tahun 2021 serta bakal dapat rating yang sangat tinggi dari IMDb sebesar 8,9 dengan di-vote lebih dari 281.000 pengguna akun dan di label PG-13.
Ada sebuah film yang memang udah direncanain dari udah lama banget dan akhirnya kali ini bakal tampil di bioskop dengan punya cerita seru dan tentu cukup rekomen untuk ditonton buat kalian para penggemar dari franchise-nya. The Kingsman ini bakal bercerita pada berabad tahun sebelum agen-agen modern Kingsman berkumpul. Para pembentuk anggota Kingsman pertama merencanakan sebuah misi penting untuk bisa meringkus rencana besar dari sekumpulan kriminal terburuk yang pernah ada dalam sejarahnya. Seorang pria yang juga pendiri Kingsman dengan bantuan putranya dan para pembantunya harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan para kriminal itu. Akhirnya film Kingsman seri ketiganya ini keluar di tahun 2021 ini ya, yang dari tahun kemarin selalu menunda-nunda premier tayangnya karena kendala pandemi dan hal-hal yang lainnya. Setelah sekian lama dan tepatnya pada akhir tahun ini filmnya sukses tayang dan gua rasa pada saat video ini dirilis mungkin filmnya juga masih tayang di bioskop. Jadi yang belum nonton bisa langsung aja cek di bioskop kesayangan kalian. Sayangnya filmnya sendiri mendapatkan kritikan yang pedas dari para fans Kingsman dan tentu aja dari para kritikus film. Begitupun dengan gue juga ya. Cukup mengecewakan but still recommend untuk kalian tonton. The Kingsman telah tayang pada 22 Desember tahun 2021 dan juga bakal mendapatkan rating yang bisa dibilang di atas rata-rata sebesar 6,8 dengan di-vote lebih dari 2.800 pengguna akun dan mendapatkan label R. Masih dari sebuah franchise film besar yang punya ekspektasi tinggi dari penggemarnya. Apalagi di film ini juga bakal menggunakan sebuah jalan cerita terarah dari trilogi film yang udah lama tayang. The Matrix Resurrection berlatar pada 20 tahun kemudian setelah Neo berhasil mengalahkan Agent Smith di film ketiganya. Dan setelah Neo menjalani kehidupan normal sebagai Thomas Anderson, pada suatu hari Neo kedatangan Morpheus versi baru yang memintanya untuk kembali ke Matrix dan melawan musuh baru. Sama seperti film Kingsman, The Matrix Resurrection sendiri masih dalam penayangan awal di bioskop. Dan yang belum sempat nonton, langsung aja cus ke bioskop ya. The Matrix Resurrection ini sebenarnya bakal jadi sebuah bahan nostalgia buat kalian yang udah suka banget nonton film science fiction dari tahun 2000-an sama seperti gua gitu. Ya memang dari kecil udah berulang-ulang nonton film trilogi dari The Matrix ya. Tapi sayangnya buat gue sendiri, film ini gagal memenuhi ekspektasi seperti yang gue harapkan gitu. Karena mungkin bakal terlihat berbeda banget sama trilogi dari film The Matrix. Beda visual, beda cerita, sedikit beda cast, dan penutupan cerita yang terasa kurang dieksplor lagi gitu ya. Tapi gue salut sih sama Keanu Reeves yang berperan sebagai Neo dan Carrie Ann Moss yang berperan sebagai Trinity. Back to back bakal memerankan peranannya itu setelah 20 tahun mereka nggak meneruskan sequelnya ya kan. Penampilannya di sini keren banget sih. The Matrix Resurrection tayang perdana pada 22 Desember tahun 2021 serta masih mendapatkan rating di bawah rata-rata but not bad karena yakni sebesar 5,8 yang juga di-vote lebih dari 79.000 pengguna akun dan tentu masih dapat label R. Oke, ini bakal jadi penutup untuk rekomendasi updatean film action terbaru di akhir tahun 2021 ini. Kalau kalian enjoy dengan list rekomendasi dari gua ini, kalian bisa pencet tombol like-nya dan share video ini ke teman kalian yang suka dengan film-film seru. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk tahu updatean terbaru dari film-film menarik lainnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gua Rian telah menemani kalian pamit undur diri. See you in the next film.